Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani Alfandari, nomor NIM 4840120011. Di sini saya akan mempresentasikan obat demeklosiklin hidroklorida golongan tetrasiklin. Yang pertama ada struktur demeklosiklin. Demeklosiklin hidroklorida mempunyai potensi tidak kurang dari 900 dihitung terhadap zat kering. Kemudian ada pemerian. Pemeriannya yaitu hablur kuning, serbuk tidak terbau, rasa pahit. Kelarutannya yaitu agar sukar larut dalam air, dalam larutan alkali, hidroksida, dan dalam larutan karbonat, sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam aseton. Kemudian ada identifikasi. Yang pertama, timbang sesama 40 mg zat. Masukkan ke dalam labu tentu ukur 250 ml. Larutkan dengan 2 ml asam hidroklorida 0,1. Encerkan dengan air sampai tanda. Kemudian pipet 10 ml larutan ini ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan 75 ml air dalam 5 ml larutan natrium hidroksida 5N. Encerkan dengan air sampai tanda. Spektrum serapan ultraviolet larutan ini diukur secara sesama pada menit ke-6. Setelah penambahan larutan natrium hidroksida, 5N menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada demeklosiklin hidroklorida BPFI dan serapan jenis dihitung terhadap zat kering. Pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang dari 380 nm antara 95,8% dan 104,2%. Demeklosiklin hidroklorida BPFI perhitungkan potensi baku pembanding yang B yaitu timbang sesama lebih kurang 40 mg zat. Masukkan ke dalam labu ukur 200 ml. Tambahkan 100 ml asam hidroklorida 0,1 N. Kocok hingga larut. Kemudian encerkan dengan asam hidroklorida 0,1 N sampai tanda. Pipet 5 ml larutan ini ke dalam 2 labu ukur 50 ml. Larutan 1 dan 2. Buat larutan demeklosiklin hidroklorida BPFI yang sama, larutan 3 dan 4, ke dalam larutan 1 dan 3. Tambahkan 10 ml asam hidroklorida 6N dan ke dalam larutan 2 dan 4. Tambahkan 10 ml asam hidroklorida 3N. Panaskan 4 labu ukur dalam tangas air selama 20 menit. Dinginkan. Encerkan dengan air sampai tanda. Ukur serapan larutan 1 dan 3 pada panjang gelombang serapan. Maksimum lebih kurang 430 nm menggunakan larutan 2 dan 4. Berturut-turut sebagai belangko. Ukuran serapan larutan 2 dan 4 pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 368 nm menggunakan larutan 1 dan 3 sebagai belangko. Kemudian berikut ada rumus dari demeklosiklin hidroklorida. Keterangannya yaitu WS adalah bobot dalam mg demeklosiklin hidroklorida BPFI yang digunakan, sedangkan P adalah potensi dalam gram per mg. Kemudian WU adalah bobot dalam mg zat dalam larutan uji dihitung terhadap bentuk anhidrat. Kemudian ada penetapan kadar. Lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tetera pada
seperti tertera pada kromatografi. Dapur fosfat pH 9,0 larutkan 1,74 gram kalium fosfat monobasa P dalam 80 mili air. Atur pH hingga 9 dengan penambahan kalium hidroksida 1 mili. Encerkan sampai 100 mili. Fase gerak timbangan lebih 1,74 gram kalium fosfat monobasa P dalam 80 mili air. Atur pH hingga 9 dengan penambahan kalium hidroksida 1 mili. Encerkan sampai 100 mili. Fase gerak timbangan lebih kurang 80 gram butil alkohol. Tersier P masukkan ke dalam labu ukur 1000 mili dan tambahkan 200 mili air. Tambahkan 100 mili dapur fosfat pH 9,0 banding 5 dibanding 150 mili dibanding 150 mili tetrabutil amonium hidrogen sulfat 0,02 mili dan 100 mili natrium edetat 0,01 mili. Encerkan dengan air sampai tanda, saring dan diudarakan. Jika perlu, lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Pengurangan jumlah butil alkohol tersier P meningkatkan resolusi. Kemudian ini ada gambar obat doxycycline dan ini ada gambar alat HPLC, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, dan ada alat spektrometer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.